Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Amma ba'du. Sahabat ngalim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki hari kelima di bulan Ramadan ya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh ke depannya. Allahumma amin. Baik sahabat ngalim rahimakumullah, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang moderasi dan tantangan dakwah di Indonesia di era sekarang. Tentunya kita sudah mengetahui ya, dakwah itu adalah suatu panggilan, suatu seruan dan juga suatu ajakan untuk melakukan sesuatu ke arah kebaikan ya, menuju kebaikan dan juga mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita juga mengetahui ya bahwasanya tantangan dakwah di era sekarang ini sangat banyak sekali ya sahabat ngalim semua. Di antaranya adalah yang pertama adanya anggapan-anggapan bahwa dakwah itu hanya bersifat oral communication dan atau tabligh saja. Padahal dakwah itu bukan hanya disampaikan dengan tabligh saja atau di podium saja ya, tetapi juga ada dakwah bil kolam, dakwah dengan tulisan ya, yang nantinya juga ada kaitannya dengan media-media yang sekarang ini ya. Dakwah dengan hal juga, dakwah bil hal juga, dakwah dengan tindakan juga. Yang kedua ada tantangan tentang sumber daya dari dai. Dai kita tantangannya adalah minim referensi, padahal tuntutan kita adalah dai itu sayogyanya itu memiliki ilmu pengetahuan yang multidisiplin keilmuan ya, harus paham Al-Quran, harus paham hadis. Namun itu juga semua belum cukup ya, masih harus ada memahami tentang ijma, qiyas juga, karena memahami Al-Quran saja itu tidak cukup, karena bahasa Al-Quran itu juga banyak yang masih tekstual ya, masih memerlukan referensi-referensi dan juga penjabaran lainnya. Nah yang kedua adalah tantangannya adalah dari mad'u atau komunikan kita itu kan sangat heterogen. Nah tantangannya adalah bagaimana seorang dai itu bisa menyampaikan dakwah sesuai dengan bahasa mereka ya. Kalau seorang dai itu menyampaikan ayat-ayat Allah balligh walau ayatan, meskipun cuma 1 ayat sesuai dengan bahasa mereka, insya Allah dakwah kita akan mengena kepada sasaran. Kemudian yang ketiga terkait dengan metode dakwah. Di era sekarang ini banyak juga metode dakwah kemudian yang menjadi permasalahan yang luar biasa ya. Metode yang provokatif, metode yang memberikan provokasi terhadap ujaran-ujaran kebencian ya, yang menyebarkan hoax ya kan. Padahal dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 itu disebutkan bahwa metode dakwah itu ya sebaiknya dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah dan juga dengan diskusi dengan cara yang baik ya. Kemudian media dakwah kita itu yang sekarang ini bukan hanya konvensional ya, tetapi juga kontemporer. Ada di Twitter, ada Facebook, ada YouTube dan lain sebagainya. Kita harus sudah bersahabat dengan media-media sosial tersebut ya, untuk menyebarkan pesan-pesan yang damai. Yang terakhir ada banyak konten dakwah yang kemudian di media sosial tersebut itu menyampaikan tentang ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya. Ini yang menjadi satu tantangan. Nah, terus apa sahabat ngalim semua yang dirahmati Allah? Apa kaitannya antara moderasi dengan tantangan-tantangan dakwah di era yang sekarang ini, tantangan dakwah di Indonesia? Tentunya sangat berkaitan ya. Moderasi itu adalah sebuah jalan tengah untuk bisa merangkul dan juga untuk bisa menaungi keberagaman yang ada di Indonesia. Itulah moderasi ya. Moderasi itu juga bisa diartikan sebagai al-waqi'iyah atau realitas. Kita mengkaji bukan hanya tekstual namun juga kontekstual. Hal ini juga sudah disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ya kan? Dan kami jadikan semua itu umat-umat yang di tengah-tengah. Umat yang di tengah itu apa? Yaitu umat yang tidak ekstrim ke kiri dan juga ke kanan ya. Terus bagaimana dakwah yang moderat itu? Yang pertama tentunya yang menyebarkan konten-konten secara damai, Islam rahmatan lil alamin ya kan. Terus kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip dari keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu prinsipnya apa sih sebetulnya ya, harus menggunakan tawazu,
tawazun, i'tidal dan lain sebagainya ya. Intinya ya kita harus menyampaikan informasi secara berimbang. Dakwah kita harus disampaikan dengan jalan damai, bukan jalan memprovokasi ya. Diharapkan juga dai-dai kita juga yang sekarang ini karena ujaran kebencian, terus adanya hoax itu berawal dari media sosial, maka sebagai seorang dai kita juga harus sudah mulai bersahabat dengan yang namanya media sosial ya, Twitter, Facebook dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menyebarkan pesan-pesan Islam yang damai, dan diharapkan dengan adanya moderasi dalam berdakwah ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, baik itu permasalahan terkait dengan keagamaan, permasalahan terkait dengan kebangsaan, dan juga terkait dengan kenegaraan. Baik sahabat ngalim semua yang dirahmati oleh Allah, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.